di sini. Kayaknya mimpi aku sudah berakhir. Tapi kok hati aku gak rela. Aku berharap dia datang lagi ke sini. Jadi aku tunggu aja di sini. Kalau nggak datang lagi gimana? Kok ngomong gitu sih? Kalau dia gak datang, aku akan menunggu dia di sini setiap hari. Hendra? Yoshi, kok kamu di sini? Tadi kamu gak dengar apapun kan? Sebaiknya sih nggak dengar apapun, karena kalau sampai dengar, di mana nih aku taruh muka ini? Dengar apa ya? Syukurlah kalau kamu nggak dengar, bukan apa-apa. Misi Pak. Kalau kamu gak sibuk, kamu mau gak kopi sama aku? Please, have a seat. Sepertinya Yoshi udah masuk perangkapku. Dia gak akan tahu aja kalau aku udah ikutin dia dan kerja sama dengan pelayan untuk pura-pura berharap Yoshi datang. Aku harus bisa terus deketin Yoshi supaya Sasha dan mamanya semakin terancam dengan beradaan aku. Aisyah, Pelangi udah tidur? Udah mas, Pelangi baru aja tidur. Dia kayak capek banget. Aku mau nanya sama kamu. Kamu jawab yang jujur ya. Aku pasti jawab jujur dong. Kamu kan suami aku. Jadi nggak mungkin aku bohong. Kenapa kamu bisa bersama Yoga tadi? Terus apa maksudnya kamu nyari celaka? Mas Irfan gak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gak mau bikin dia khawatir. Pak, tadi Mama sama Dede Pelangi hampir mau jatuh ke jurang, Pak. Untung ada Om Yoga yang nolongin. Masuk jurang? Aisyah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bilang sama aku. Yoga, kamu masuk kamar dulu ya. Iya, Ma. Tadi Bu Indah, Sasha, dan Yosi datang ke restoran Mas. Dan mereka yang bikin aku dipecat. Dipecat? Tapi kamu tenang aja. Aku yakin Allah nggak tidur. Aku akan mendapatkan kerjaan baru secepatnya. Aisyah, ini bukan masalah pekerjaannya. Kamu sampai masuk jurang itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Aisyah jelasin sama aku. Mereka menghadang aku, Mas. Terus mereka menyalahkan aku kalau kesialan yang terjadi di keluarga mereka itu gara-gara aku. Lalu Sasha mendorong aku sampai aku terpleset di jurang. Kenapa kamu gak bilang sama aku, Aisyah? Kenapa kamu gak jujur? Mas, aku cuma gak mau kamu khawatir sama aku. Sekarang semuanya udah jelas, Aisyah. Di mana posisi aku dalam hidup kamu? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aisyah, kamu pikir ya? Coba kamu pikir. Kamu dalam bahaya seperti itu, kamu gak cerita sama aku. Aku ini suami kamu, Aisyah. Kamu gak nganggap aku apa? Aku gak bisa ngelindungi kamu, iya. Mas, aku cuma gak mau kamu kepikiran.
Gak mau aku kepikiran, Aisyah. Aku jelas kepikiran, Aisyah. Kamu dicelakaan seperti itu, aku gak bisa ngelindungi kamu. Mas, tolong jangan berpikiran seperti itu, Mas. Aku nggak pernah punya maksud seperti itu. Aisyah, terserah kamu bilang apa. Tapi kenyataannya seperti ini. Kamu hampir celaka. Aku suami kamu gak bisa ngelindungi kamu. Kamu malah milih bersama Yoga. Iya kan? Mas, aku nggak seperti itu, Mas. Tolong jangan bicara seperti itu sama aku. Aisyah, dengan kamu berpikiran seperti itu, nggak mau buat aku khawatir. Kamu udah nganggap aku bukan suami kamu. Enggak, Mas. Aku bukan seperti itu. Maksud aku tuh aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Kamu kan Mas. Sasha! Sasha! Jawab, kamu habis dari mana? Tadi habis dari supermarket. Udah, jangan bohong kamu. Kamu dari mana tadi? Kamu maksudnya apaan sih? Aku nggak ngerti deh. Kamu pasti ngerti. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nemuin ini. Apa yang kamu lakuin sama Aisyah? Aisyah, kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Aku nemuin ini, Syah. Kamu jangan bohong lagi. Kalau kamu nggak mau ngaku, aku laporin kamu ke polisi. Nak Yoga, apa yang kamu katakan barusan? Istri kamu sendiri mau kamu laporin ke polisi? Mama udah tahu tentang masalah ini. Ini pasti ada salah paham. Pasti ada yang mau mengadu domba kalian berdua. Mama udah tahu belum tentang masalah ini? Jangan-jangan Mama juga ikut terlibat. Kalau begitu aku akan laporin kalian berdua ke polisi sekarang. Oh, jadi kamu tega mau melaporkan ibu mertua kamu sendiri? Mama ini nggak tahu apa-apa, Nak Yoga. Ya aku nggak peduli. Yang pasti kalian berdua itu kriminal sekarang. Waduh, dia mau foto tiap hari ribut terus di rumah ini. Nggak bisa tenang apa? Sasha tuh hampir membunuh Aisyah. Aku nemuin Aisyah di pinggir jurang. Dan aku nemuin gelang ini dia. Aku nemuin gelang ini di sana. Dan ini gelangnya Sasha. Aduh, gawat nih. Kalau aku ngebela Sasa, bisa-bisa Yoga curiga sama aku. Yoga, Mama juga ikutan, Yoga. Wah. Apa benar, Ma? Hah? Apa benar Mama juga ikutan? Sasa, kamu ngomong apa sih? Mama nggak ngerti. Nggak ngerti maksudnya apa sih nih? Kok Mama dibawa-bawa? Udahlah, Jeng. Jeng, ngaku aja. Kan Jeng juga terlibat dalam hal ini. Tadi bukannya Jeng Indah pergi sama Sasha kan? Yoga juga sudah mengetahui kok, Jeng. Semuanya ngaku aja, Jeng. Nggak apa-apa. Apa benar, Ma? Hah? Apa benar Mama juga terlibat dengan ini? Jawab, Ma! Ya. Iya, Mama emang melakukan semua itu. Mama memang sangat ingin mencelakai Aisyah, Yoga. Mama udah keterlaluan! Keterlaluan? Iya, Mama keterlaluan! Kamu bilang Mama keterlaluan. Yang keterlaluan tuh kamu, Yoga. Kamu lihat gak Mama? Semakin hari Mama semakin sakit. Kamu sadar gak? Mama sakit karena siapa? Karena Aisyah. Aisyah sudah kirim guna-guna. Aisyah gak guna-guna Mama! Aisyah bukan orang seperti itu! Oke, kamu maunya apa? Maunya apa? Bilang sama Mama maunya apa? Kamu mau masukin Mama ke penjara? Oke, fine. Gak ada masalah. Ayo, jeblosin Mama ke dalam penjara. Mama juga udah sakit. Kamu mau kan? Mama mati busuk di dalam penjara. Iya, aku akan masukin Mama ke penjara! Karena semuanya udah keterlaluan! Mama udah membunuh Aisyah dan juga cucu Mama sendiri. Pelangi! Itu anak aku, Ma! Anak aku! Mama udah bilang berkali-kali sampai bosen, muak dengernya. Itu bukan anak kamu, bukan cucu Mama. Sudah, kenapa ini pada ribut? Udah, Indah. Nah, Yoga, apa kamu sadar? Jeng Indah ini ibu kandung kamu yang melahirkan kamu, yang merawat kamu. Masa kamu tega mau mengirim ibu kamu ke penjara? Tapi emang Mama melakukan itu salah. Aku udah gak peduli. Mau masukin Mama ke penjara? Ayo, gak apa-apa. Mama udah sakit, ini Mama berhari-hari sakit, semakin parah. Mama lebih baik mati di dalam penjara, membusuk di sana. Itu yang kamu mau
tahu kan? Kamu lebih membela Aisyah. Udah, mama mau pergi. Indah. Kamu mau kemana toh? Udah, biar aja. Indah mau ke kantor polisi. Indah mau nyerahin diri. Jangan. Udah, biarin aja. Biar Yoga tuh puas. Biar aku di dalam penjara. Biarin aja. Kenapa toh? Yoga. Kamu sih marah-marahin mamamu. Kasihan dia lagi stres. Udah sana buka kamar. Cepat. Misi. Tak duduk. Wisto Yoga, kamu ndak usah ngungkit-ngungkit yang lalu. Kamu tahu kan kalau mamamu itu lagi sakit, lagi stres, banyak pikiran. Kasihan toh. Iki yang salah tuh istrimu. Lagi pula kamu iki piye toh? Masih mikirin mantanmu Aisyah kuwi. Pokoknya kalau kamu mau mamamu sembuh dan istri kamu nggak sakit hati, lupakan Aisyah itu. Ngerti kowe? Selamat, Ma. Kita selamat. Berkat Mama Indah pingsan, Yoga nggak jadi telepon polisi. Aku gak nyangka, ternyata Mas Irfan malah akan tersinggung gini karena aku milih gak menceritakan masalah kemarin. Tapi mungkin aku memang salah. Seharusnya aku jujur sama dia, melibatkan dia atas apa yang terjadi dalam hidupku. Entah itu hal baik atau buruk. Mas, kamu masih marah ya sama aku? Aku akuin kok aku salah. Gak seharusnya aku menyembunyikan hal kemarin itu dari kamu. Kamu itu kan suami aku. Harusnya tuh aku berbagi semuanya sama kamu. Aku pikir dengan aku menyembunyikan hal kemarin itu dari kamu, itu bisa membuat kamu lebih tenang. Tapi aku salah. Justru aku malah bikin kamu tersinggung. Maafin aku ya. Pa, ini susu buat Papa. Yoga bikin sendiri. Iya, Pa. Baik sekali Yoga bikinin susu coklat buat Papa. Habis minum susu coklat ini, pasti Papa nggak marah-marah lagi. Ayah Yoga, habis minum susu coklat seneng banget. Kasihan Mama. Kalau Papa marah-marah, sekarang Papa minum deh, cobain. Iya. Yoga, kamu gak boleh bicara seperti itu sama Papa. Ya? Gak apa-apa Aisyah. Yoga benar. Aku terlalu depresi dengan keadaan aku. Sampai aku marah-marah sama kamu tanpa aku sadari. Padahal yang semua kamu lakukan demi kebaikan aku. Gak apa-apa, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku janji aku gak akan pernah ngulangin hal itu lagi sama kamu. Makasih Aisyah. Minum dulu, Pa. Iya, Papa minum. Susunya enak.